ini masuk konten YouTube, tolong tidak disebutkan nama dan identitasnya. Karena ini masuk konten Oke, YouTube. sorry. Ya, oke. Gini, sekarang posisi saya kan di Indonesia. Saya Siap. mau tanya, eh, bulan depan rencana adik mau mengajukan pernikahan di Hong Kong Siap. sama calon suami. Posisinya di sini sebenarnya kemarin mau nikah di Indonesia, tapi ternyata sama dubes Cina tidak diizinkan karena suami saya asli orang Hong Kong, tidak bekerja di Indonesia, tidak sedang sekolah di Indonesia, tidak punya kitas juga, makanya tidak disetujui untuk menikah di Indonesia. Melainkan kita disuruh untuk kembali ke Hong Kong untuk menikah. Nah, syarat yang dibutuhkan untuk menikah di Hong Kong, kalau posisi saya di Indonesia, itu apa saja? Untuk sampean ya? Iya, untuk saya sendiri. Kalau suami saya nggak perlu, karena mungkin dia sendiri udah tahu. Ada yang ditanyakan sama pihak Hong Kongnya sendiri. Oke, pihak sampean yang dibutuhkan kalau sampean bercerai. Kalau sampean bercerai. Kalau saya cerai, tapi posisinya saya sudah punya anak sama calon suami saya. Saya udah menikah siri di sini di Indonesia, terus saya udah punya anak. Tuh. Iya, aku tak mau jawab. Nek aku jawab sampean dengerin. Oke. Ya. Aku ini berusaha untuk pelan. Jadi kalau aku berusaha pelan nggak ngegas itu ya tolong gitu loh. Jadi biar sampean jelas ya. Kalau sampean sudah menikah dan sampean sudah punya anak, berarti yang dibutuhkan itu paspor, ya kan? Paspor sama surat cerai. Surat cerai sampean. Ada nggak? Terus ditranslate. Ada. Surat cerainya ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kalau syarat menikah cuman itu. Kalau syarat menikah. Nah, setelah menikah kan nggak cuman maunya itu. Nah, setelah menikah kan pasti akan daftar dependent visa. Visa untuk tinggal di Hong Kong, oke? Jadi nikah ini sudah jelas kan, ya kan? Nah, saya jelaskan nanti setelah dependent visa yang dibutuhkan itu KTP sampean Indonesia, KK sampean Indonesia sebaiknya tercantum nama anak-anak sampean, ya. Di KTP sampean Indonesia yang status bercerai, kakak Indonesia yang juga disertakan nama-nama anak sampean tapi kepala keluarganya sudah misah, itu lebih bagus. Iya, saya sendiri. Terus habis itu akte lahir sampean, dan yang terakhir adalah surat cerai sampean tadi yang digunakan untuk menikah. 4 itu wajib asli, wajib asli plus translate bahasa Inggris. Nah, itu dependent. Nah, untuk proses menikahnya kan suami sampean sudah pasti tahu kan, sudah ngerti. Sampean kan tidak berstatus lagi kontrak dengan majikan kan? Lagi di Indonesia kan? Enggak, saya sekarang posisi di Indonesia ya. Nah, tidak kontrak kan berarti cuma paspor sama surat cerai kalau untuk mendaftar menikah. Sederhana sekali. Itu kalau saya mau ke nikah, tapi kalau saya mau posisinya untuk terbang ke Hong Kong, saya butuh visa untuk ke Hong Kong atau tidak untuk saat ini? Nah, gini. Kalau saya lihat di sekarang itu nggak butuh visa, tapi nggak tahu kalau pemerintah Hong Kong gimana. Gini, kalau bisa suami sampean suruh daftar online, ya. Daftar online menikah. Kalau sekarang suami sampean ada di Hong Kong apa di Indonesia? Suami saya sekarang ada di Kanada. Suaminya di Kanada, luar biasa. Tapi orang Hong Kong. Orang asli Hong Kong. Mama mertua juga ada di Hong Kong. Tapi sekarang udah rencana kan kita mau ke Hong Kong hanya untuk menikah. Setelah menikah kita semua pindah ke Kanada. Karena sekali lagi menikah di Hong Kong itu nggak cukup waktu 1 bulan. Makanya dia suruh apply, ya. Dia suruh apply sekarang. Jadi dari masa apply, waktu yang tercepat dia paling cepat itu 2 minggu dari hari apply. Misalnya apply-nya hari ini nih. Hari ini kan tanggal 29 nih.
Kalau dihitung 2 minggu. Ini tadi udah apply, udah selesai apply tadi. Oke. Kalau dia sudah apply, berarti kan sudah ada apa notanya untuk kesepakatannya, appointment. Oke, appointmentnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, appointmentnya itu sampean minta kopinya. Jadi tanggal berapa itu appointmentnya. Nah, sampean tinggal nanti terbang tunjukin appointment itu. Bisa dipahami nggak? Oh, tinggal nunjukin itu berarti nggak perlu ada visa. Hongkong hanya itu minta, kayak appointmentnya yang ditunjukkan untuk menikah di Hongkong saja. Iya, itu kalau di Hongkong. Di Indonesia pun sampean harus tunjukin. Nah, dari appointment itu sampean kasih restan aja 1 minggu. Jadi dari appointment sampean berangkat, misalnya appointmentnya itu taruhlah tanggalnya habis kolin lah, tanggal 16 atau 17. Nah, tiket sampean datanglah di tanggal 16 atau 15, kalau itu tanggal 17 loh ya. Sampean 2 hari atau 1 hari sebelumnya sudah datang. Dan nanti tiketnya 1 minggu saja. Nah, kalau nanti ternyata dari appointment itu terus schedule nikahnya itu ada langsung, bisa terdeteksi. Kalau masih butuh waktu 1 bulan, sampean boleh tiketnya tadi diperpanjang. Ya kan? Nanti kan pasti visanya dikasih sebulan. Lah, tiketnya tinggal dipanjangin masa dimana setelah sampean acara menikahnya. Karena dari appointment nanti kan kalau sudah data semuanya cocok, oke kan pasti akan suruh milih harinya. Nah, kalau sudah suruh milih harinya, ya sudah, tiket sampean nyampe nggak ke masa harinya. Biar nggak riwa-riwi pulang Indonesia. Tapi kalau memang dibutuhkan harus pulang Indonesia, ya pulang Indonesia. Kalau dibutuhkan extendnya ke Makau, terus nanti balik lagi untuk menghadiri pernikahan dari Makau, ya nggak ada masalah. Yang penting kan suaminya orang Hongkong, ada garansi, ada guarantor. Bisa dipahami nggak? Bisa. Karena makanya nanti kalau setelah mendekati mau nikah, suami saya juga terbang pulang ke Indonesia juga. Terbang ke Hongkong juga maksudnya, sorry. Loh, lah ya Mbak, kan otomatis kan. Sekali lagi saya bilang, dari appointment itu paling cepat kan menikahnya 2 minggu. Makanya aku nggak ngerti appointmentnya sampai di mana. Entah pernikahan lembaga nikah di Simsacoy, entah lembaga nikah di Satin, entah lembaga di Admiralty. Yang saya tahu, yang paling cepat itu di Dunmun. Itu paling cepat menurut saya. Karena deso. Itu makanya saya nggak ngerti appointmentnya sampean di mana. Tapi kalau sampean bisa milih, ya sudah dokumen masuk, boleh nggak pilih saya tanggal yang di Dunmun. Nanti akan dokumen sama berkasnya akan digeser ke Dunmun. Nah, di Dunmun bisa lebih cepat. Teman saya aja bisanya kelar 20 hari di Dunmun. Dari pernikahan itu tercepat itu. Visa tercepat keluar yang pernah saya tangani 20 hari. Nah, makanya kan nanti tergantung nih strateginya. Ya, suami sampean. Semuanya tergantung di suami sampean. Jadi kalau sampean datang, setelah datang suami juga ada, ya sudah, yang garansi kan suami sampean. Guarantornya. Nah, setelah di garantor, nanti tinggal appointment. Nah, terus tanggal pernikahannya kapan? Nah, kalau itu jeda 1 bulan, otomatis visa sampean kan tidak cukup. Ya, visa sampean tidak cukup, ya sudah harus extend dulu keluar. Setelah keluar masuk lagi bahwa kita ada perjanjian nikah tanggal sekian. Jadi sampean balik lagi ke Hongkong, appointment yang garansi suami dan tinggal di tempatnya suami. Ya wes tinggal imigrasi ngasih izin apa enggak. Kalau memang dikasih izin ya sampean syukur dapat izin. Kalau enggak dapat ya mau pulang lagi. Terus akhirnya di tanggal pernikahan sampean masuk lagi ke Hongkong. Gitu. Oh gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang gini, itu kan menikah di Hongkong, sedangkan suami sampean domisili di Kanada kan? Di Kanada apa di Hongkong? Suami. Domisilinya sekarang di Kanada. Nah, apalagi nanti domisili di Kanada. Kalau sudah pegang surat nikah di Hongkong, otomatis sampean ikut ke Kanada kan bisa, gitu loh. Ngikuti suami. Iya. Dan visanya dependen. Kalau sampean nggak perlu ngurus dependen yang di Hongkong, ya nggak apa-apa, ngurus dependennya kan di Kanada karena suami sampean akan terbang di Kanada, nggak stay di Hongkong. Nah, nanti ngurus dependen Hongkongnya kapan-kapan aja. Kalau memang sampean
butuh cepatnya mau ke Kanada. Di Indonesia sebenarnya sampean itu bisa menikah, tapi karena sampean menghubunginya setelah sampean menyatakan tidak bisa, ya udah nggak bisa nolong. Tapi kalau sampean ngomong rencananya 1 atau 2 bulan, ketika sampean ada rencana, saya bisa atur semua itu, nggak menjadi persoalan. Saya sudah pernah menikahkan orang Hong Kong di Indonesia. Kemarin ini tanya sama orang di sini, katanya ada orang yang Hong Kong menikah di Indonesia. Saya cari di tempat ini, ternyata bukan orang Hong Kong, melainkan orang dari negara Taiwan. Kalau Taiwan memang bisa menikah di sini, tapi orang Hong Kong, orang Cina belum tentu bisa menikah di sini. Saya bisa, saya sudah pernah menikahkan orang Hong Kong di Indonesia. Saya sudah pernah. Dan saya bisa. Dan buktinya masih ada. Kalau sampean mau nomor teleponnya tak kasih nomornya, orang Hong Kongnya. Tinggal di Tai-O. Jadi terserah. Berarti kemarin dibohongin sama orang-orang banyak kan. Iya, makanya saya nggak perlu bahas itu. Kalau sesudahnya saya nggak perlu bahas toh. Yang sekarang kita bahas kan sampean menikahnya di Hong Kong karena suami sampean orang Hong Kong. Dah nanti itu Indonesia gampang lah. Itu bisa diatur lain waktu. Yang penting kan sekarang Hong Kongnya dulu karena suami udah appointment kan. Jadi dari penjelasan saya sudah sampean bisa tangkap belum? Bisa. Sudah bisa semuanya. Nah, kalau sudah bisa sampean tangkap, nggak usah khawatir. Selama calon suaminya sampean bisa stay di Hong Kong, maka sampean bisa masuk jadikan guarantor. Dan untuk masuk bukti masuknya, sampean nggak perlu visa. Yaitu tadi appointment booking. Karena dia melihat nomor bookingnya ketika imigrasi buka, betul itu nama sampean dan itu paspor sampean yang didaftarkan. Dia pasti kasih masuk. Itu udah garansi, nggak usah khawatir. Terlepas sampean OS paper atau pernah OS pernah paper itu tidak menjadi persoalan. Selama ada appointment booking dan sampean mau menikah itu pasti dikasih masuk. Karena kemarin juga pernah ada anak overstay yang menikah di Hong Kong dan dikasih izin. Dan masuk juga. Dan saya menghadiri pernikahannya. Yang penting itu ada appointmentnya jadi Om ya. Ya, yang pertama appointment dan makanya kan appointment itu tertulis nama sampean, nomor paspor sampean. Iya. Iya kan? Makanya kan begitu itu dimasukkan, imigrasi sudah tidak akan membantah. Makanya sampean pegang kopinya. Atau kan barcode-nya itu dikirim by email. Kirim aja forward ke sampean print, selesai. Nah, sampean harus ekstra menjelaskan ke yang Indonesianya. Yang ke Indonesianya. Nah, kalau yang di Indonesia, Om, jelaskannya yang di Indonesia itu gimana? Kan kita mau terbang ke luar, otomatis kita dari bandara kan masuk dari bandara kan keluar dari imigrasi. Mau terbang ke Hong Kong. Itu gimana cara ngomongnya, Om? Ya udah ngomong aja, saya mau menikah ini Pak, bukti appointmentnya, gitu aja. Dan sampean pegang data suami sampean, paspore suami sampean, tempat tinggalnya yang di Hong Kong suami sampean. Oh gitu. Nomor teleponnya sekalian. Paham. Tunjukin semuanya. Kalau itu mungkin sudah ada semua Om, bahkan saya cetak, saya semua sudah ada. Betul. Selain dicetak, taruh di HP ya. Data soft copy ada di HP, terus sampean juga print. Jadi sampean punya bukti cetak, sampean juga punya bukti di HP. Jadi dua-duanya ada. Jadi kalau yang di kertasnya kesiram-siram kopi apa kesobek kan bisa di print lagi. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah itu harus. Nah, ini untuk saya sendiri Om ya. Dan katakan kalau saya bawa anak saya yang dari dia, itu gimana Om? Apakah perlu juga akte lahir? Ini aktenya, berhubung aktenya dia lahir di Indonesia kan, waktu itu saya masih kerja di Hong Kong, terus saya cuti kerja, pulang untuk melahirkan. Nah, posisinya itu kemarin kesalahannya di sini. Kalau saya tetap stay di Hong Kong, otomatis saya nggak ada yang jaga. Suami saya kerja, mertua saya kerja, nggak ada orang. Saya sendiri yang di Hong Kong, mertua sama suami nggak boleh mengusulkan untuk mereka memulangkan saya dulu ke Indonesia untuk lahir di Indonesia karena masih ada yang bantu saya kalau di Indonesia. Tuh, setelah itu lahirannya anaknya tanpa nama bapak. Kesannya di situ. Itu berat, Mbak. Ya, tapi paspor anak saya ada nama bapaknya. Ya, tapi paspornya Indonesia kan? Paspornya paspor Indonesia.
ada nama di belakang paspornya tuh ditulis nama bapak sama nama ibunya. Nah, ya, nama marga. Iya. Oke, gini. Udah, anggap aja anaknya diajak turis. Wes, mau nggak mau? Anak kan nempel ibunya, gitu aja. Nah, sampean bawa akte lahirnya anak sampean, kan harus nempel ke ibunya. Ya sudah. Harusnya begini loh, Mbak. Kalau lahir di Indonesia berarti kan nggak ada nama bapaknya aktenya kan? Enggak. Nah, nanti. Cuman kemarin dari imigrasi ditanya, ini mau kan kita ditanya ini mau menikah atau tidak. Ini mau menikah Pak, syaratnya. Cuman kendalanya di sini nama di aktenya hanya nama saya saja, nama bapaknya belum masuk. Terus sama pihak imigrasi dikasih kelonggaran kalau kita emang benar mau menikah, sampai berkas data terus slip gaji semua dari suami yang dari Kanada diminta sama pihak imigrasi Indonesia, akhirnya bisa mencantumkan nama bapaknya itu di paspor anak saya tuh. Tapi yang di akte belum ada. Nah, bukti kuat itu bukan bukti kuat. Oh, bukti kuat itu di akte, bukan hanya di paspor. Di paspor bukan bukti yang kuat. Paspor bisa aja, tapi kalau bukti kuat itu akte. Nah, ketika sampean tidak bisa menyantumkan nama bapaknya di akte, apalagi itu di Indonesia, maka ya itu akan menjadi perjuangan sampean. Tapi Indonesia bagi saya tidak ada yang sulit. Bagi saya loh ya, nggak tahu bagi sampean, tapi bagi saya bukan sesuatu yang sulit di Indonesia, karena kita udah tahu bagian dan celahnya. Tapi sekarang kita nggak usah pikirkan Indonesia, kita pikirkan kan sampean mau menikah dan sampean mau bawa anaknya. Jadi, sekali lagi, kalau saran saya sih, anaknya umur berapa sekarang? 3 tahun. Jadi, kalau sampean mau bawa dia, ya oke. Agak sedikit lebih ribet, tapi intinya dia anak sampean nggak ada masalah, bawa aja aktenya. Dan sampean kode suami sampean di saat nanti masuk ke imigrasi. Nomor telepon dan KTP suami sodorin. Kalau kalian nggak percaya, selain ini booking appointment dan ini adalah anak saya, pasti itu masuk semua. Sampean dan anak sampean akan pasti bisa masuk. Nah, cuman kan sekali lagi, karena proses itu masih harus riwa-riwi, jadi anak juga sampean harus bawa keluar masuk, karena visanya kan akan terbatas. Bisa dipahami nggak? Ya nggak tahu, anak umur 3 tahun sampean mau ngambil risiko ya sudah. Nah, sampean mau bawa sama deret-deret, misalnya bagaimanapun nanti extend visa atau balik lagi, itu keputusannya sampean. Tapi kalau sampean sementara waktu sampean masih ngurus pernikahan dan selesai pernikahan sampean pulang jemput anak, begitu diuruskan visa sampean yang di Kanada baru anak juga bisa diangkat, itu ya monggo. Kalau menurut saya, ya kan, karena baru 3 tahun dan di sini cuacanya dingin. Saya ngerti hubungan anak dan ibu itu tidak bisa dipisahkan. Saya memahami, tapi ini bukan berarti kita tidak sayang, tapi kita bawa dia mondar-mandir itu ada kasihan apa enggak gitu loh. Mending kalau menurut saya ya diselesaikan semuanya urusannya. Tapi kalau ini baru kalau sudah selesai bisa jemput dia bawa ke sini untuk ketemu keluarga yang di sini gitu ya. Nah, maksud saya kalau anaknya dibawa di saat pernikahan itu boleh, tapi sampean jemput pulang dulu, kan gitu loh. Iya. Jadi di acara pernikahan it's okay bawa anak, karena anak kan bagian dari itu semua. Jadi sementara appointment, milih tanggal, ya sampean pulang ke Indonesia dulu, nanti balik bawa anak, saya mau bikin pernikahan. Gitu aja. Dan kalau bisa nanti akte anak yang dari Indonesia dibawa ke KJRI. Bawa bapaknya ini orang Hong Kong, ajak juga bapaknya. Terus bikin akte di Hong Kong. Atau bikin paspor dari Hong Kong. Karena bapaknya kan orang Hong Kong. Dicoba bisa apa enggak gitu loh. Jadi nanti kalau setahu saya lembaga nikah sama akte lahir itu biasanya kantornya sebelahan. Nah, maksudnya kan kayak gitu tuh. Nah, kalau bisa akte Indonesianya anaknya itu juga ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kan juga ada translatannya.
Nah, disuruh aja nanti bapaknya sama sampean bahwa saya juga punya anak dari wanita ini yang akan saya nikahi. Bisa nggak anak saya itu dibikinkan akte juga yang saya tercantum sebagai bapaknya. Nah, itu perlu ya, ketika ada nama bapaknya di akte lahir, maka nanti di Kanada dia urus visanya pun juga gampang gitu loh. Karena namanya sudah ada nama sampean dan nama bapaknya gitu loh. Bisa dipahami nggak? Bisa Om, bisa. Jadi jelas, sangat jelas. Jadi prosedurnya seperti itu. Ya kan, sekali lagi kan bapaknya orang Hong Kong. Kalau yang ngomong dia, ini anak saya, apalagi anaknya apa? Laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, apalagi laki-laki. Laki-laki kan pembawa marga. Iya. Nah, makanya jadi bikinin gitu loh. Terus tanyain juga anaknya lagi di Indonesia. Kalau misalnya mau berangkat paspornya bawa aja. Ini kira-kira bisa nggak dibikinin paspor Hong Kong? Kalau aktenya ada, kemungkinan masih bisa. Karena sebelum 17 dia bisa punya 2 paspor. Bisa di 2 keluarga negaraan. Antara Hong Kong sama Indonesia. Nah, kalau dia pegang paspor Hong Kong kan lebih enak. Nanti apply visanya ke Kanada. Untuk mengikuti suami itu akan jauh lebih enak dan anak itu akan terbawa. Dan sampean nggak ribet. Ya wis, bagaimanapun ceritanya ya sekali lagi ya kan, saya nggak membahas tentang masa lalu nih sampean, tapi membahas apa yang ke depan yang mau sampean butuhkan untuk dokumen, untuk kelangsungan hidup keluarganya sampean, anaknya sampean dan bojonya, kan itu yang paling penting kita bahas. Bisa dipahami? Loh, anaknya pakai bahasa Kantonis sih? Iya. Loh, lahir di Indonesia tapi kok bahasa Kantonis? Kan kalau setiap hari kan ngomongnya kan juga pakai bahasa Kantonis sama bapaknya juga. Sama neneknya juga. Tapi di Indonesia? Iya. Loh. Jadi dia bisa pakai 3 bahasa. Indonesia, Kantonis, sama bahasa Inggris. Oh, ya wis. Jadi kayak gitu. Begitu urusannya sampean ya, 2 ya. Ketika nanti appointment sama sampean bawa berkasnya anak-anak sampean dan paspore. Oke, siap. Ya, tapi biasanya untuk pembikinan paspor itu belum bisa kalau enggak yang bersangkutan dibawa. Makanya tanya dulu prosedurnya. Pada saat booking appointment kalau anaknya enggak diajak, tanya dulu prosedurnya. Tapi kalau anaknya sampean ajak, ya sekalian tanya. Setelah bikin akte, baru bikin paspor. Jadi biar 2 dia paspornya. Itu boleh enggak? Kemarin juga disaranin sama suami juga seperti itu. Tapi saya bilang nggak perlu laporan ke imigrasi Indonesia atau enggak. Dia bilang nggak perlu. Duh. Kita langsung bikin di Hong Kong aja langsung bisa gitu. Loh, lah ya, tapi bikinin di Hong Kong kan landesannya harus akte dulu dong. Iya, makanya itu kemarin kan juga sempat agak bingung juga Om. Kan harus akte. Kalau dia aktenya ada, akte lahir ditransit ke Hong Kong dan yang bapaknya yang bawa dan bapaknya yang ngaku ini anak saya memang dan ini istri saya. Dan dia keluar dari rahimnya ini ada buktinya dari Indonesia gitu nama ibunya, ya kemungkinan begitu dia birth certificate-nya keluar, maka paspor juga bisa keluar itu, paspor Hong Kong. Gitu. Jadi anak belum 17 itu 2 paspor boleh. 2 warga negara boleh, setelah 17 baru dia pilih. Ya kalau saya lebih milih ya lebih pilih Hong Kong. Bentar Om ya. Iya Om, jadi paham. Nanti mungkin saya juga akan diskusi lagi sama suami. Terus mau minta, suruh saya ngirim itu apa namanya, kirim appointmentnya ke saya juga. Dan suruh juga booking ya kalau memang anaknya bisa dibawa, booking sekalian untuk pembikinan birth certificate. Birth certificate. Nah, bilang sama suaminya, booking appointment juga ke situ. Jadi 2 agenda. Supaya sekalian pulang ke Hong Kong sekalian yang diurusin. Halo? Oke. Nah, sebelum dan sesudahnya aku juga minta maaf sudah ganggu jenengan. Terima kasih banyak Om atas informasinya yang sangat bermanfaat untuk saya. Siap, pokoknya ketemu suatu saat di Kanada ya.
Kan sampean di Kanada. Iya, nanti kalau saya sampai ke Indonesia, sampai di Hongkong, saya akan dihubungin jenengan lagi. Boleh. Tujuannya kan Kanada kan, karena suami di Kanada. Siapa tahu nanti di Kanada saya ketemu sampean kan bahagia saya. Iya, teman kan. Terima kasih sebelumnya kan banyak. Ya. Siap. Malam. Yuk malam, yuk bye. Oke teman-teman semua ya, luar biasa ya, keruwetan dan keribetan. Enggak sih, menurut saya enggak ribet, enggak ruwet. Ya Hongkong itu semua bisa di googling, semua bisa dicari kan. Tapi ya kapasitas manusia itu kita yakin dan percaya semuanya bisa asalkan mau nyari ya. Bisa nggak mau nyari aja, tapi bukan berarti ya kan yang nggak mau nyari itu males ya, enggak. Kalau memang ada yang bisa ditelepon dan memberikan penjelasan itu tidak aja menjadi persoalan. Menurut saya sih nggak jadi soal ya. Dan apa yang saya lakukan tidak seperti apa yang disampaikan, menina bobokkan, tidak ngajari teman-teman. Mohon maaf, kapasitasnya berbeda-beda, kapasitas nalar dan berpikir setiap manusia tidak sama. Karena ketidaksamaan itulah kita mencoba memberikan pemahaman supaya sinkron, supaya memahami dan mengerti dengan cara saya. Boleh kan? Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.